Ini aku agak tegang nih sebenarnya pemirsa dan juga Valen karena coba kamera boleh agak zoom out sedikit. Iya. Jadi pemirsa, hari ini di studio Metro TV kita kedatangan tamu karena ada yang memang profesional di bidang menyelamatkan hewan-hewan yang kemudian tersesat mungkin seperti itu kurang lebih. Nah, ini ada Mas Arbi dan ada Mas Marmun. Ini adalah pecinta reptil pemirsa. Halo Mas Arbi. Halo. Selamat pagi. Marmun, selamat pagi. Dibilang sama Valen pecinta reptil ya gimana nggak cinta. Lihat tuh sini saya reptil semua ya kan. Ada ular berbisa. Ini ular apa nih? Kalau yang di atas nih? Ini Piton reticulatus, sanca kembang. Oke. Sanca kembang. Kalau yang dipegang ini apa Mas? Ini bal piton. Bal piton. Ya. Oke. Kalau yang ijo-ijo di bawah yang kecil-kecil ini apa? Jadi yang kecil-kecil ini ular hasil rescue ya. Jadi ini yang masuk ke pemukiman warga, ini ular pucuk, Haetulla prasina. Kemudian yang coklatnya itu adalah ular tali picis. Oke. Kemudian yang di sini ular hijau ekor merah. Ini yang berbisa, sama-sama hijau tapi dia beda spesies ya. Jadi yang berbisa mematikan adalah yang di sini. Kemudian Ada biawak ya Mas ya? ya ini baby biawak atau Varanus salvator, water monitor. Ini yang masuk juga ke dalam rumah. Ini diselamatkan pemirsa. Jadi ini adalah hewan yang ditemukan ada di rumah warga, begitu ya Mas ya. Kemudian diselamatkan oleh Mas Arbi dan saat ini dia ada di dalam kotak. Betul. Nah itu kalau reptil-reptil. Kalau yang ini nih apa nih? Baby kura-kura nih. Kalau itu baby kura-kura tapi itu hasil ternak. Oh, jadi memang nggak semuanya hasil rescue ya? Ada juga yang hasil peliharaan juga ya Mas ya? Ini kalau toke apa ceritanya nih Mas? Ini juga toke sama. Ini jadi ada orang juga fobia sama toke, ada di lemari bajunya jadi minta dievakuasi. Oh, itu biasanya di rumah toke gitu. Bunyi. Jason, kalau misalnya kita lihat yang ada di sini ya, ini ada yang kemudian sudah bisa dipegang-pegang. Ya, nah, betul. mengapa ini bisa dipegang, bisa friendly gitu sama manusia? Jadi ular itu sebenarnya nggak ada kategori jinak ya kalau menurut saya ya. Jadi ada yang pasif dan yang liar itu agresif. Jadi kalau pasif seperti ini biasanya ular ini hasil captive atau ternakan. Oh, itu namanya siapa tuh? Ini belum punya nama. Jantan apa betina? Ini betina. Oh, betina. Oh, sini betina. Coba hampir di sini. Coba Mas. Coba kita ya. Coba ya. Ini nggak apa-apa ya Mas Aman. kalau seandainya kita Seriusan, Mas? pegang. Valen kamu kok lebih berani ya daripada Ternyata aku ya? aku berani. Oh, jadi pemirsa kalau ular itu tidak ada ya yang namanya jinak gitu ya kalau kata Mas Arbi. Ini Jason kamu boleh agak lebih dekat ke sini? Jason look at me. Mas, kenapa dia mencari tempat menggantung juga ya ini ya? Dan dia ini Nggak apa-apa. Coba biarin. Rasain aja dia mau jalan. Dia coba Jadi ini adalah pemirsa sebenarnya saya juga agak takut sih. Tapi karena Mas Arbi memberikan penjelasan, jadi ini itu sudah kategorinya dia di ternak Pasif ya. ya. Mas Ternak ya, pasif ya. Jadi dia pasif pemirsa. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat ular ini kan tidak ada yang jinak ya. Berarti harus hati-hati tetap pada saat ketemu ular gitu. Betul Nah berarti kalau misalnya ketemu ular gitu Mas, kayak misalnya di ini boleh nggak Mas dililitin di sana? Kalau misalnya ketemu ular di jalan, oh my god, tetap aja tegang. Pelan Mas, ya. Aduh. Kalau misalnya Tangan dua. Kalau misalnya ketemu ular di jalan gitu Mas, nah Jason, coba apa yang harus dilakukan? Nah, Kalau bertemu ular liar lebih aman sebenarnya diam. Diam, kayak aku gini diam. Iya betul. Karena ular juga tidak akan menyerang ketika tidak terprovokasi, tidak merasa terkejut atau merasa tersakiti. Terkejut tuh kalau misalnya aku shaking nih tiba-tiba kayak tegang gitu, berat gitu. Enggak. atau ada gerakan panik misalnya. Ya, gerakan mengagetkan. Oh, Misalkan Mas melangkahi kayu yang rubuh atau pohon yang rubuh, di bawahnya ada ular, ularnya kaget, otomatis dia akan nyerang. Oke. Tuh. Ini biarin aja sampai kapan? Oh gitu ya? Iya. Oke, aku sudah mulai akrab sedikit. Tapi kalau wajahnya sudah menaik dia ke atasku kan, aku sudah mulai tegang. Tadi Mas Arbi juga sempat jelaskan pemirsa. Jadi kalau seandainya hewan-hewan ular ini ada yang matanya sudah memang matanya tidak berfungsi dengan baik Ya, ya Mas betul. ya. Beberapa kategori saja, begitu Mas. Oke. Nah kalau kategori ini Dia mau bagaimana? jatuh nggak sih, Mas? Sama. Jadi sebenarnya Pitonidae atau keluarga dari keluarga piton itu memiliki mata yang hampir buta dan tuli. Oke. Gitu. Jadi dia Hampir buta merasakan dan tuli. mencari mangsa menggunakan sensor panas. Oke. Dan ada namanya sensor yang di atas lidahnya itu. Jadi dia menjulurkan lidah ini bukan ngeledekin sebenarnya. Tapi Menjilat udara, kemudian menempelkan ke langit-langit mulut. Nah di langit-langit mulutnya itu ada yang namanya sensor Jacobson. Apa tuh maksudnya? Itu pendeteksi. Jadi apa yang dia lihat dengan lidah di luar akan diproses ke otak. Oke. Nah itu yang ular lihat gitu. Jadi ada pit sensor dan sensor Jacobson. Ini untuk mendeteksi di mana mangsa
dan pasangannya. Biasanya seperti itu. Mas, ini kan kalau sekarang kita lihat ada beberapa orang yang mungkin senang ya untuk melakukan penangkaran atau punya peliharaan ular. Nah, bagaimana sebenarnya kategori yang bisa yang dikatakan ini tuh adalah nyaman sesuai dengan habitat karena ular adalah makhluk liar? Nah, sama izinnya, itu sebenarnya gimana sih kalau di Indonesia tuh Mas? Jadi masalah animal welfare ya, kesejahteraan si hewan. Jadi patokan untuk reptilia sendiri sebenarnya ketika dia mau makan, mau berganti kulit, bahkan dia mau kawin, itu masuk berarti si ular ini merasa nyaman. Kalau sampai belum mau makan berarti stres. Ya kan, apalagi untuk dia berkembang biak itu sangat sulit. Makan saja tidak mau. Nah, untuk izin di Indonesia sendiri sebenarnya sudah diatur di beberapa PP ya, itu untuk spesies yang dilindungi memang tidak boleh dipelihara. Dan itu masih terus dikembangbiakan oleh negara, dan ada juga yang boleh dipelihara tapi menggunakan sertifikat. Itu ada. Kemudian persebaran satwa pun harus diukur dari Sumatera ke Jawa, Jawa ke Bali, itu sebenarnya ada yang namanya aturannya. Seperti itu paling. Oke. Kalau begitu terima kasih Mas Arbi. Mudah-mudahan apa yang Mas Arbi lakukan dan teman-teman ini terus berlanjut karena ini adalah sesuai dengan peringatan Hari Hewan Sedunia, pemirsa. Semua hewan-hewan yang ada di sini walaupun mereka liar dan tidak jinak, tapi ternyata ada juga ular yang sudah bisa menyesuaikan diri ya, beradaptasi, dan mudah-mudahan ini bisa menyebar ya Jason ke orang-orang lain yang juga lebih peduli pada hewan-hewan dan juga lingkungan, jadi ekologi. jangan sakiti mereka ketika menemukan mereka di jalan, tapi bisa menghubungi teman-teman yang profesional. Kita tutup segmen ini ya dengan menggendong kembali ular ini, pemirsa. Semoga kita doakan semakin meningkatkan awareness kita terhadap kecintaan kita terhadap hewan. Dan pemirsa, selamat pagi Indonesia. Masih akan ada dengan informasi lainnya untuk Anda. Pokoknya tetaplah bersama kami, pemirsa. Oke. Tetap bersama kami. Iya. Aku tenang, Mas. Oke. Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.